Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Nurdin dari kelas XA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas video 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Jurusan Ilmu Komputer, Magister, Universitas Budi Luhur. Nah, dari tugas video 2 ini itu menjelaskan beberapa hal. Jadi terdapat aktivitas yang perlu dilakukan, seperti melihat capture traffic. Jadi pada OSI layer itu terdapat layer 1 sampai 7. Nah, dari tugas ini kita melihat capture traffic seperti apa, di layer 3 seperti apa, di layer 4 seperti apa, dan di layer 7 seperti apa. Maka dari sini ada dua perangkat, yaitu sebagai web server dan juga web client. Nah, kalau kita lihat dari permintaan activity di sini, kita diminta untuk membuka web client. Web client di sini, lalu stop, lalu web browser. Nah, dari web client kita di sini memberikan contoh bagaimana akses sebuah situs dari web server. Nah, kalau dari sini itu domainnya adalah www.osi.local. Sebelum kita go, itu kita mau ngelihat dulu tuh eh, bagaimana capture trafficnya. Jadi kita klik event list. Jadi kita edit filter dulu. Jadi traffic apa yang kita mau capture? Di sini kita pastikan checklistnya itu traffic HTTP atau L7. Kita play, kita coba buka di sini. Kita klik go. Nah, maka muncul ada 4 ya di sini. Ada dari client, web server, client, dan web server. Nah, di sini permintaannya kita disuruh mengecek atau mengeksplor daripada capture traffic tersebut. Nah, misalnya kita klik di sini. Di sini ada layer 1 ya. Kita klik dari web client-nya. Nah, di sini ada proses dari layer 1 sampai layer 7. Kalau misalnya dari layer 1, artinya secara kabel, secara port fast Ethernet-nya itu udah terhubung. Kalau layer 2, artinya secara MAC address-nya itu sudah terhubung atau terbaca juga. Nah, di sini secara IP itu kelihatan sebagai source itu IP berapa dan destination itu IP berapa. Nah, kalau misalnya layer 4 itu masuk di ranah portnya, port IP-nya, misalnya source portnya itu 80. Terus destinationnya portnya ada 1025. Terus di layer 7-nya itu traffic apa yang dilewati itu traffic HTTP. Nah, di sini kita bisa lihat inbound, yaitu dari web servernya. Di sini source IP-nya berapa, source-nya dari web client kan, destination-nya berapa, ke web server. Dari inbound, karena dia mengirim permintaan. Kalau outbound kan dari luar, sebagai web client-nya. Nah, dia source-nya dari web server, destination-nya
web client, karena dari permintaan web client itu dikirim dari web server, makanya source-nya di sini jadi web server. Nah, kalau kita lihat di sini eh, terdapat HTTP response, artinya ada traffic HTTP yang terjadi atau yang lewat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin secara penjelasan lebih lengkap itu kita bisa lihat sebelum dia masuk ke layer 7 tentu ada proses yang namanya proses handshake. Jadi kalau misalnya kita sebelum masuk ke layer 7 yaitu kita cek dulu apakah udah connect portnya gitu. Di sini kita bisa cek. Sorry. Terus di sini IP-nya berapa ya? Kita cek tadi IP-nya, sorry, 192.168.1.254. 80 ya. Nah, kalau misalnya udah open, artinya sebenarnya eh, prosesnya itu udah handshake gitu. Di sini kita lihat kalau dari sisi servernya, dari sisi klien, udah jelas ya, traffic HTTP-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita mau melihat semuanya misalnya, kita show all aja kan. Kalau kita nah, kalau kita show all, maka semua jenis traffic bakal kebaca itu. Kita play dulu, baru kita coba. Jadi tidak sedikit tadi ya. Jadi karena semua traffic ini kebaca, ke capture. Jadi kita buka paling awal tuh dari sisi outbound. Nah, di sini tuh lebih lengkap karena ada DNS query-nya. Nah, domainnya apa? Yaitu www.oc.local. Time to live-nya sekian. Source port-nya berapa? Destination port-nya berapa? Itu semua kebaca dari capture ini. Kita coba klik salah satunya lagi. Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa layer 5 dan 6 nggak nggak keisi gitu? Karena sebenarnya di layer 5 dan 6 itu adalah proses encrypt dan decrypt. Sedangkan di sini eh, protokolnya cuma pakai HTTP. Kalau misalnya dia secure atau di encrypt, pasti protokolnya itu HTTPS. Hanya muncul itu cuma layer 1, 2, 3, 4, dan juga layer 7. Mungkin bisa kita contohkan ya dari luar. Gunakan Wireshark. Jadi Wireshark ini salah satu aplikasi untuk capture traffic ya.
pakai wifi. Misalnya google.com 888. Stop dulu. Apakah ini destination? Nah, di sini muncul. Kita coba sini ada proses handshake dari misalnya dari IP source ini itu IP laptop saya ya atau IP dari WiFi saya ngehit 888 nih. Nah, ada proses sync, ngirim sync atau proses handshake. Terus dari Google-nya itu mengirimkan sync ACK yaitu menerima permintaan dari sync tadi. Nah, setelah diterima, maka dari laptop saya ini atau dari sayanya itu mengirim kembali ACK. Itu proses menerima ACK dari Google-nya. Nah, ketika proses itu sudah dikirim, maka dari sayanya dan Google-nya itu sudah terjadi yang namanya establish. Makanya di sini ada proses info yang namanya client hello. Udah establish gitu. Nah, kalau misalnya saya cek tadi secara telnet ya, apakah bisa? Ada tiga misalnya. Nah, connecting. Kalau misalnya kita coba secara layer 7 ya. Oke, di sini not found. Sorry, yang salah. Berarti harus secara domain ya. Oh ya, kurang lengkap. Nah, di sini baru 200. Oke. Ya, status ketika saya buka Google ini, misalnya DNS lah tadi, DIP tersebut. Apa tadi domainnya? dns.google. Kita coba ya. Ini sepertinya domainnya salah. Berapa? Oh, kalau di sini udah resolve ya ke 888. Nah, tadi kita juga sudah coba untuk www.google.com itu udah 200. Oke. Ya, statusnya berhasil seperti itu. Kita juga coba melihat capture paket seperti apa di WhatsApp. Mungkin ada sebuah pertanyaan ya dari sini.
pertanyaannya, eh, based on information dari packet tracer capture, port berapa dari web server listening ke web request. Kalau misalnya dia protokolnya HTTP, ya tentu port defaultnya itu 80. Kalau misalnya DNS request itu portnya kalau tidak salah 53 untuk DNS query-nya. Seperti itu. Jadi cukup sekian untuk penjelasan saya terkait capture paket ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.